Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam yang mulia ini. Allah perkenankan untuk kita semuanya majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam yang mulia ini kita kaji bersama halu as-salaf fi Ramadan, yaitu keadaan para pendahulu kita as-salafus saleh, dan yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian meraih ketakwaan. Demikian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu Islam, qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan serta haji ke Baitullah. Maka demikian besarnya puasa di bulan Ramadan. Demikian bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas atas petunjuk, demikian juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, surat Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudari rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan, Allah muliakan puasa, khususnya puasa yang fardu, puasa di bulan Ramadan. Demikian keutamaan yang sangat banyak. Seorang yang berpuasa, maka sungguh aroma mulutnya yang mungkin kurang sedap, ternyata itu di sisi Allah lebih mulia, lebih harum daripada minyak kasturi. Para malaikat beristighfar untuk yang berpuasa hingga mereka, orang-orang yang berpuasa, berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala hiasi surganya, yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhum al-maunah wal adha. Hampir-hampir hamba-hambaku yang saleh akan dilepaskan dari mereka kesulitan dan gangguan. Tsumma yasiru ilaika, kemudian segera
dimasukkan di dalam surga. Maka berpuasa sungguh sangat mendekatkan seorang ke dalam surga. Bulan Ramadan di mana syaitan-syaitan, yaitu maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang durhaka, yang melampaui batas, yang kelas kakap, ya, maka sungguh mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tersisa kecuali syaitan yang ringan, yang kecil. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar menjadi seorang hamba yang benar-benar saleh, hamba yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, sebaliknya pintu neraka ditutup oleh Allah, sehingga mudahnya seorang yang beriman untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala ya jadikan malam Lailatul Qadar malam yang paling mulia, khairun min alfi syahr, malam yang itu lebih baik daripada seribu bulan. Dan Rasulullah menyifati man hurrima khairuha faqad hurrim al khairu kulluhu. Barang siapa yang diharamkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah diharamkan dari semua kebaikan. Demikian orang-orang yang berpuasa, sungguh mereka berkesempatan ya untuk mendapatkan bebasnya dari siksa neraka. Wadzalika fi kulli lailah, setiap malam dari bulan Ramadan. Dalam beberapa riwayat fi kulli lailah, fi kulli yaumin wa lailah, setiap siang dan malam ada orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Saudara-saudari rahimakumullah, mereka-mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala tulis untuk mereka semuanya bebas dari siksa neraka. Ya. Demikian banyaknya keutamaan bulan Ramadan, demikian khususnya berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka mendekati bulan Ramadan ini ada satu perkara yang mulia hendaknya kita ketahui bersama, bagaimana contoh dari para salafus saleh ya di bulan Ramadan. Dan kita berbicara seperti ini, kita berbicara tentang mereka, para salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang paling mulia pada umat ini. Ya, tentu keutamaan mereka yang bahkan tidak sama dengan keutamaan generasi setelahnya. Ya, law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak menyamai sedekahnya seorang sahabat dengan makanan satu, atau seorang sahabat dengan satu cakupan ataupun setengahnya. Kenapa? Keutamaan mereka semuanya. Maka ketika kita berbicara tentang keadaan para salaf, ya, di mana itu kita sedang melihat bagaimana ya keutamaan yang ada pada salafus saleh, dan sungguh kita semuanya sangat jauh dari mereka. Ya, sungguh kita semuanya ya mungkin sedikit saja mungkin tidak sampai pada derajat mereka atau sampai pada ibadah mereka. Sehingga justru dengan kita mengetahui bagaimana mereka di bulan Ramadan, itu motivasi buat kita semuanya. Di sisi yang lain, jangan sampai kita maghrur, jangan sampai ada hurur dalam diri kita ketika kita bisa beribadah, beramal saleh di bulan Ramadan, kemudian merasa sudah hebat dengan salat malam kita, merasa sudah hebat dengan menghatamkan Al-Quran sekian kali, sudah hebat dengan puasa kita, ya, dengan sedekah kita, jauh dan sangat jauh dari para salafus saleh. Sehingga yang ada pada kita semuanya bersungguh-sungguh, namun jangan sampai kita tertipu, ya, merasa bahwa kita sudah baik, sudah hebat, sudah bagus, ya, jangan. Sungguh kita sangat jauh dari mereka semuanya, termasuk ya saya yang menyampaikan materi ini. Maka sungguh ya kita tidak ada apa-apanya, bahkan sangat jauh sekali dengan mereka semuanya.
Saudara-saudari rahimakumullah, amalan yang pertama yang ditunaikan para salafus saleh di bulan Ramadan, yang pertama adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang fardu, yang menjadi rukun di dalam Islam. Ya, maka tidak ada amalan yang paling besar selain daripada amalan yang itu rukun di dalam Islam. Apakah itu salat fardu? Ya, apakah itu menunaikan zakat mal? Ya, apakah itu berpuasa ya di bulan Ramadan, demikian haji ke Baitullah. Maka puasa di bulan Ramadan merupakan amal yang paling besar karena itu adalah fardu. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai lebih dari apa yang aku wajibkan. Maka di bulan Ramadan hendaknya kita menjaga salat fardu. Jaga dengan sebaik-baiknya, tunaikan berjamaah, tunaikan dengan khusyuk dan tenang. Sempurnakan ya yang fardu tersebut dengan yang sunnah-sunnah. Demikian juga puasa di bulan Ramadan itu fardu, rukun di dalam Islam, maka sempurnakan. Seorang berpuasa tidak hanya berpuasa dari makan dan minum, dari pembatal puasa, tapi juga puasa batin, di mana lisannya berpuasa dari berucap yang haram, matanya berpuasa dari melihat yang haram, telinga berpuasa dari mendengar yang haram, demikian tangan, kaki semua berpuasa tidak mengerjakan yang diharamkan Allah. Bahkan hati dan pikiran juga berpuasa, tidak ia berniat, tidak bermaksud, tidak berpikiran kecuali yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata puasa adalah ibadah fardu, ibadah rukun, tidak ada yang lebih utama, yang lebih dicintai kecuali ibadah yang fardu. Saudara-saudari rahimakumullah, kalau kita lihat hadis dan ayat yang menyebutkan keutamaan puasa tentu sangat banyak ya. Dan sering kita lewati ya bahwa puasa merupakan ibadah yang Allah khususkan, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa aku akan membalas langsung dari puasa tersebut. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang membalas langsung. Ya, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, seorang meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman karena aku, kata Allah. Ya, demikian aroma mulut seorang yang berpuasa ya, ternyata itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi, karena aroma yang tidak sedap tersebut itu muncul di jalan Allah. Ya, ada karena seorang ada di jalan Allah, yaitu sedang beribadah pada Allah dengan puasa. Maka sungguh sesuatu yang zahirnya tidak baik, tetapi karena sebab sesuatu yang muncul di jalan Allah, maka sungguh sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana debu dalam jihad yang tidak akan bercampur dengan asap di dalam neraka. Kenapa? Debu dalam jihad tersebut sesuatu yang ya tidak disukai, tapi itu di dalam perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang begitu mulia diamalkan oleh para salafus saleh, keadaan mereka selain yang pertama tadi ya, mereka bersungguh-sungguh untuk ya menjaga puasa, maka amalan yang kedua adalah al-qiyam atau salat malam, salat tarawih. Ya, Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang salat malam atau salat tarawih, sama ya, salat malam dengan salat tarawih sama, karena waktu salat malam itu ba'da isya sampai subuh. Ya, waktu salat malam itu ba'da isya sampai subuh, dan dikerjakan di akhir malam, di sepertiga malam terakhir lebih utama. Seandainya dikerjakan di awal pun boleh. Maka salat malam di bulan Ramadan itu dikerjakan di awal waktu, setelah salat isya ya, setelah salat isya, karena itu memang dikerjakan pada waktunya. Maka dinamai dengan tarawih karena ada raha ya, dua salam istirahat, dua salam istirahat ya, maka disebut dengan tarawih yang hakikatnya sama dengan salat malam. Ya, oleh karenanya kalau di Makkah Madinah di 10 malam terakhir itu salatnya 2 kali, ba'da isya 20 rakaat, nanti malam jam 1 ia mulai salat lagi yang kedua,
itu 11 rakaat, terkadang 13 rakaat. Ini keadaan amalan yang besar di bulan Ramadan, yaitu salat malam atau salat tarawih. Dan riwayat yang sangat banyak menyebutkan bagaimana salat malamnya para salaf. Aisyah bercerita, la tada' qiyamal lail, jangan tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan, dan beliau tatkala sedang sakit atau sedang malas, maka salat malamnya dengan cara duduk. Tetap dikerjakan, tapi dikerjakan dengan yang mudah. Ya, sedang sakit, sedang ya kurang semangat atau sedang malas, ya maka tetap dikerjakan, tetap dijaga, tapi dengan cara salatnya duduk, ya, duduk di kursi boleh, duduk di karpet atau di sajadah, silahkan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal lail ma syaa hatta idza kana nisful lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Umar itu menghidupkan malam, ya salat malam. Ketika sudah sampai di setengah malam, maka ia bangunkan keluarganya, ia panggil as-salah, as-salah. Ia panggil ayo salat, ayo salat. Ya, demikian keadaan Umar ibn al-Khattab. Putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika mengomentari surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili, ya, dan seorang yang tegak di hadapan Allah di tengah malam, sajidan wa qa'iman, ia sujud, ia berdiri, yahzarul akhirah, ia takut dengan akhirat, wa yarju rahmat rabbih, ia mengharapkan rahmat Rabbnya. Ini menceritakan siapa? Kata Ibnu Umar, dzaka Utsman bin Affan. Ayat itu sedang menyebutkan tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia, kata Ibnu Abi Hatim, likasrati salati amiril mu'minin, karena panjang dan banyaknya salat Utsman bin Affan, hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'an fi raka'ah, bahkan bisa jadi beliau membaca Al-Qur'an 30 juz itu hanya dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat. Allahu Akbar. Ya, kita dapati contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dalam satu rakaat saja membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran, itu 5 juz lebih sekian. Itu dibaca dalam satu rakaat, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak jauh ketika para sahabat juga demikian hebatnya di dalam salat malam. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bercerita tentang mereka seakan itu cerita-cerita saja, seakan kisah-kisah saja. Saking hebatnya mereka, saking jauhnya kita semuanya dari mereka, ya Allah. Ya, maka sungguh itu motivasi buat kita semuanya untuk kita, ya, bersungguh-sungguh, kita bersemangat, ya, di dalam beribadah, khusus di bulan Ramadan, ya, dan khususnya adalah salat malam. Suatu saat Alqamah bercerita, aku pernah bermalam di rumahnya Ibnu Mas'ud. Beliau di awal malam beliau salat, kemudian bangun, ya, beliau kemudian salat, dan demikian bacaan beliau, ya, hatta idza lam yabqa minal ghalasi la kama baina adzanil maghrib ilal insiraf tsumma autar, sampai benar-benar mendekati waktu subuh, tidak tersisa kecuali untuk salat witir, maka kemudian beliau salat witir. Ini saudara-saudari rahimakumullah, badan kita ini butuh istirahat, ya, sebagian malam untuk istirahat malam, untuk tidur malam, sebagiannya juga untuk salat malam. Dan salat malamnya para salaf itu sangat panjang, ya, sampai seakan mereka menghidupkan malam semuanya. Padahal tentu tidak demikian, tetap ada waktunya untuk tidur. Dan tidur malam, ya, tentu tidak banyak di kalangan para salaf, ya, di mana mereka sudah terbiasa badan mereka dengan tidak banyak tidur, sehingga malam dijadikan banyak waktunya untuk salat malam. Saudara-saudari rahimakumullah, di salat tarawih Ramadan, maka keutamaan agar salat tarawih sampai selesai bersama dengan imam, qiyamil lailah, maka salat yang demikian bersama dengan imam sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah,
dituliskan pahala seperti sholat semalam suntuk, ya. Ini saudara-saudari rahimakumullah, termasuknya dari amalan khusus atau amalan yang banyak dikerjakan para salafus saleh di bulan Ramadan adalah amalan bersedekah. Rasulullah SAW disifati kana ajwadun nas, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah, manusia yang paling derma adalah Rasulullah. Apalagi kalau masuk bulan Ramadan, kana ajwad bil khair minar rihil mursalah, beliau sangat baik sampai seperti angin yang berhembus. Ya, artinya angin berhembus tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas, ia akan terus berhembus tanpa henti-hentinya. Maka demikian kebaikan Rasulullah SAW khususnya adalah bersedekah. Afdalu as-sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Demikian para sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka saling berlomba untuk bersedekah, ya. Para sahabat juga demikian. Kebun yang mereka cintai juga demikian disedekahkan di jalan Allah, ya. Kebun kurma yang sangat subur yang mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya lebih khususnya di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara sedekah di bulan Ramadan adalah memberi makanan, ya, memberi makanan kepada fakir miskin, bersedekah dengan makanan, ya. Termasuknya adalah memberi iftar, ya, memberi buka puasa, makan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira an la yanqusa min ajri shaim syai'. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahalanya, tidak mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, ini keutamaan memberikan iftar, ya. Kemudian keadaan salaf berikutnya dalam membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya, sungguh pemandangan, ya, yang sangat dahsyat bagaimana para salaf bersama dengan Al-Quran. Dua sisi mereka sangat mulia bersama dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Mereka sangat banyak membaca Al-Quran, dan yang kedua mereka menangis ya membaca Al-Quran. Ketika mendengar, ketika mereka khusyuk, ketika mereka mengingat akhirat, mereka menangis, ya. Banyak membaca Al-Quran dan banyak menangis ketika mendengar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Ya, dalam riwayat sebutkan Utsman bin Affan kana yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran setiap hari satu kali. Ya, sebagian salaf menghatamkan Al-Quran ketika salat tarawih setiap 3 malam, ada yang setiap 7 malam, ada yang setiap 10 malam 1 juz, 30 juz, ya, selesai. Mereka baca di dalam salat maupun di luar salat. Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan beliau selama Ramadan 60 kali menghatamkan Al-Quran, ya, 60 kali menghatamkan Al-Quran. Qatadah, ya, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ketika sudah masuk di bulan Ramadan, setiap 3 hari dihatamkan Al-Quran. Ketika masuk di 10 hari terakhir, maka dihatamkan Al-Quran setiap malam. Ya, Al-Quran dihatamkan setiap malam. Ya, demikian Al-Imam Az-Zuhri, ya, mereka para ahli hadis, ulama hadis, mereka tinggalkan untuk menyampaikan hadis, untuk mengajarkan hadis, mereka khususkan untuk membaca Al-Quran. Ya, waktunya selama Ramadan itu mengurangi dari sisi kesibukan dalam ilmu, dalam artian seperti menyampaikan hadis, mendengar hadis, mencatat hadis. Ya, demikian dalam urusan keilmuan itu banyak ditinggalkan atau minimal dikurangi, tidak lain untuk Al-Quran. Ya, dipakai untuk Al-Quran, dan Al-Quran yang kita baca di dalam bulan Ramadan lebih utama kalau kemudian kita baca dengan cara melihat Al-Quran, dengan cara melihat mushaf, ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika masuk bulan Ramadan, ya, beliau tinggalkan semua ibadah dan beliau khususkan untuk membaca Al-Quran. Ya, ditinggalkan berbagai macam ibadah, kemudian mengkhususkannya untuk baca Al-Quran. Maka di kalangan salaf yang membaca Al-Quran ini luar biasa, khusus di bulan Ramadan.
kuatnya mereka di dalam membaca Al-Quran. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan membaca terjemahnya, membaca tafsirnya di bulan Ramadan bagaimana? Yang lebih dikhususkan adalah membaca Al-Quran. Adapun mempelajarinya, kalau ada waktu silahkan. Iya, membaca terjemahnya, tafsirnya, mempelajarinya silahkan. Iya, tapi dikhususkan di sini adalah benar-benar membaca Al-Quran. Rasulullah SAW setiap Ramadan khatam 1 kali, ya, di hadapan Jibril alaihissalam. Kecuali Ramadan yang terakhir Rasulullah khatamkan 2 kali. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Rasulullah menyelesaikan, ya, bacaan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan tentang larangan menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari, ya, itu, ya, dalam keadaan umum, artinya dikerjakan terus menerus, itu yang tidak boleh. Adapun kalau ada waktu dan tempat yang khusus, maka boleh. Waktu khusus seperti Ramadan, kemudian dihatamkan setiap malam, dihatamkan setiap 3 hari sekali, 2 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari sekali, silahkan. Ya, itu sangat mulia. Kenapa? Karena itu waktu khusus. Demikian tempat khusus, seorang yang ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana diperbanyak baca Al-Quran, itu tempat khusus, maka silahkan. Walaupun hatamkan setiap hari, dihatamkan Al-Quran, silahkan. Ya, demikian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Para salaf ketika membaca Al-Quran, mereka khusyuk, tenang, mereka menangis mendengarnya, menangis membacanya. Ya, suatu saat Ibnu Mas'ud diminta Rasulullah, bacakan kepadaku Al-Quran, bukankah Al-Quran turun kepadamu wahai Rasulullah? Aku ingin mendengar dari selain aku. Maka dibacakan surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika nanti pada hari kiamat kami datangkan setiap umat itu dengan saksi. Wa ji'na bika ala haula'i syahidah, dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi untuk umatmu. Rasulullah mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi SAW, ternyata kedua mata sudah dia mengucur air mata, beliau menangis. Dia ketika melihat kesaksian para nabi dan para rasul, dan Rasulullah SAW bersaksi untuk umatnya, karena tentu kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ketika surat An-Najm ayat 59-60 turun dibacakan oleh Rasulullah, afa min hadzal hadits ta'jabun, apakah dengan kisah ini kalian terheran, wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Maka ahli sufah mendengar Rasulullah bacakan ayat ini, maka para ahli sufah semuanya menangis sampai air mata mereka membasahi pipi mereka. Rasulullah melihat kepada para sahabat menangis, beliau pun kemudian menangis, sehingga kami pun menangis bersama dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salaf, sampai pun ketika membaca surat Al-Fatihah mereka menangis sampai terputus bacaannya, kemudian ulang kembali dari awal, dari alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena mereka menangis yang membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudari rahimakumullah, termasuk amalan para salaf di bulan Ramadan, mereka menyempatkan untuk tetap duduk di masjid setelah subuh, ya. Hadis yang menyebutkan barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk di masjid untuk berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat setelah setinggi tombak, ya, kaidah rumhin, setinggi tombak dari matahari tersebut, baru kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka kahajjatin wa umratin tammatan tammah, maka itu pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Maka ini kerjakan di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan usahakan untuk bisa tetap di masjid, ya, sampai terbit matahari, karena begitu besarnya pahala. Bagaimana kalau kita bayangkan setiap pagi selama 29 pagi, selama 30 pagi, setiap paginya kita ada di masjid, dan demikian kita
tidak pulang kecuali setelah salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah syuruk ya, setelah terbitnya matahari. Perhatian para salaf termasuknya adalah i'tikaf ya, kemudian umroh di bulan Ramadan ya, kesungguhan mereka dalam meraih ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam di antara 10 malam terakhir, dihidupkan dengan berbagai macam ibadah, maka ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kemudian kesungguhan mereka memperbanyak doa, memperbanyak zikir, demikian istighfar ya, sehingga waktu mereka penuh, tidak ada yang kosong. Seandainya kosong mereka beristighfar, mereka berzikir. Seandainya kosong mereka mengulang-ulang Al-Quran, sehingga tidak ada waktu yang kosong ya di kalangan para salaf di dalam memuliakan bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya, tentu yang sangat fakir kepada Allah ya, kita semuanya fuqara, sangat fakir, sangat miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita memohon kepada Allah agar Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang paling mulia, dengan ibadah yang paling mulia. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab.